Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang strategi MPLS tahun 2022 versi PMR SMKN 3 Bandung. Nah guys, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juli dan insya Allah akan melaksanakan MPLS, dari kita atau dari PMR harus mempersiapkan segala persiapan dan kebutuhan untuk mensukseskan kegiatan tersebut, terutama demo Eskul PMR. Karena apa? Karena untuk menarik anggota yang baru, siswa-siswi tahun ajaran sekarang. Nah, maka daripada itu kita harus bikin demo yang keren, yang menarik, supaya anak-anak atau siswa-siswi kelas 1 yang baru mau tertarik dan bergabung bersama PMR SMKN 3 Bandung. Oke guys, cukup ya penjelasannya. Kita bahas ke lembar selanjutnya. Nah ini guys, untuk strategi MPLS tahun 2022 di sini PMR akan melakukan demonya itu pertama bisa online, bisa offline. Nah, kita itu di sini harus sepakat ya guys, antara Akang dan kalian harus memutuskan salah satu, apakah kalian akan melaksanakan MPLS ini secara online atau offline. Ya silakan kalian putuskan, atau mungkin juga kalian punya cara sendiri. Oh silakan, nggak apa-apa. Paling nanti akan minta alasan kenapa seperti ini, seperti itu. Ya supaya Kang tahu aja dasarnya kenapa. Oke. Nah, supaya lebih simpel antara offline atau online, gimana-gimananya coba Akang bahas di lembar selanjutnya. Tapi ini masih dalam bentuk apa ya, perkiraan-perkiraan yang belum pasti, dan ini hanya merupakan gambaran-gambaran yang sifatnya masih kasar ya guys. Oke, kita pindah ke lembar selanjutnya. Nah ini guys, perbedaan antara online dan offline yang tadi Akang bahas di lembar sebelumnya, dan di sini Akang coba untuk menguraikan bagian per bagian ya guys. Semoga ketika kalian mengambil keputusan, ya udah Kang, kita ngadainnya secara online, oke. Ya udah Kang, kita ambil secara offline, oke. Jadi keputusan tersebut telah disetujui dan disepakati bersama. Jadi tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau disalahkan. Oke, sampai sini jelas ya guys. Kita bahas yang pertama. Di sini untuk uraian latihan tatap muka online, ada tatap muka. Kemudian kalau offline sama, ini mah tatap muka banget ya guys ya. Kemudian untuk konsep MPLS di sini, kalau arahan Akang yang online itu bikin video. Kemudian kalau offline itu kabaret. Nah untuk kabaret itu coba guys dipertimbangkan kembali, karena waktunya itu kira-kira cukup atau tidak, atau kesibukan kalian juga cukup atau tidak, sama yang video juga ya guys ya, biar supaya ya dibilang nggak bikin capek, baik tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Jadi harus dipertimbangkan baik-baik ya guys. Ketiga, biaya kuota.
Kalau online ya bisa dibilang cukup banyak, kalau offline ya tidak terlalu, masih bisa hemat. Keempat, biaya angkot untuk online ya ada kalau misalnya kita latihan ya guys. Kemudian kalau offline biaya angkot sama, apalagi ini harus datang ke sekolah tatap muka buat latihan juga. Kemudian kelima, peralatan. Kalau online ya dibilang tidak terlalu banyak karena kita mempersiapkannya dari jauh-jauh hari ya, sebelum hari H pelaksanaan. Jadi kita udah capek duluan dan kita tinggal menikmati hasilnya, karena yang kita buat itu berupa video. Kemudian kalau untuk peralatan versi offline, karena kita bikin kabaret, berarti kita mau nggak mau harus persiapannya dengan matang, harus perizinan, peminjaman barang yang harus kita susun dengan baik. Ya bisa saja dalam bentuk list-list tertentu supaya gampang mengingat, mengecek, dan tidak ada yang tertinggal atau lupa. Oke, jelas ya guys. Keenam, untuk masalah kostum, untuk online simple, untuk offline ya dibilang lumayan banyak ya, harus ada sesuatu yang kita pikirkan, kita rumuskan secara bersama-sama. Karena kan kalau udah kita versi offline kabaret, biasanya kita harus menyesuaikan dengan kostum yang dikabaretkan dalam demo tersebut. Oke guys, cukup jelas ya. Ketujuh, perizinan sekolah ke Wakasek. Nah guys, jika memang nanti kalian waktunya diharuskan datang ke sekolah di waktu-waktu libur, di sini kita harus membuat yang namanya surat pemberitahuan ya, yang ditujukan kepada Wakasek bidang kesiswaan, sama baik online maupun offline. Karena apa? Supaya nanti kita memperoleh izin dan tidak disalahkan. Dan nanti jika memang surat tersebut sudah dibuat atau sudah jadi, ya diusahakan segera disetorkan ke Wakasek bidang kesiswaan, ke Pawawan. Kalau memang pawawannya susah ditemui atau memang sedang ada keperluan, ya minta izin aja, kalian kirimnya via WA. Oke. Kedelapan, surat izin orang tua. Nah, untuk surat izin orang tua di sini harus ditandatangani oleh pembina PMR. Kenapa? Ya sama, penjelasannya seperti nomor 7 yang tadi. Kalau memang waktunya kalian masih belum selesai untuk pembuatan video atau kabaret, ya mau nggak mau kalian harus bikin surat izin orang tua agar diketahui oleh orang tua kalian bahwa kalian itu perginya nggak sembarangan ya, perginya ke sekolah untuk persiapan demo PMR. Dan akan ingatkan kepada kalian guys, untuk surat izin orang tua yang ditandatangani oleh pembina PMR atau Bu Yani, itu harus kalian bahasanya itu diplot ya. Kalau memang kalian ketika bagi rapot kalian harus melakukan apa dibilang
pembuatan video atau latihan kabaret di sekolah. Diusahakan sebelum bagi rapot kalian sudah punya surat izin orang tua yang ditandatangani oleh Bu Yani. Ya, syukur-syukur misalnya Bu Yani ketika udah bagi rapot ya sering datang ke sekolah, ya kan, jadi kita mudah untuk minta tanda tangannya. Nah, gimana kalau memang posisinya itu Bu Yaninya ada acara keluarga, jadi ribet ya guys. Nah, di sini tolong jika memang kalian nanti dalam pembuatan video atau kabaretnya itu butuh waktu buat latihan atau syutingnya, jadi diusahakan sebelum bagi rapot atau remedial kalian sudah memperoleh ACC, surat izin orang tua dari Bu Yani. Cukup jelas ya guys. Kesembilan, waktu latihan. Kalau untuk online nggak terlalu padat. Kemudian kalau offline sering-sering biar kompak. Emang kalau nggak sering-sering latihan, untuk yang offline nanti kan posisinya iramanya, ketukannya nanti pada lupa-lupa, nanti bisa ya dibilangnya apa ya, gerakannya tidak sesuai. Ke-10, editan video atau dubbing. Kalau online lumayan lelah, kalau offline nggak ribet-ribet amat, tinggal potong nyambung. Itu menurut pengalaman ya guys. Ke-11, promosi. Untuk online kita pakai IG PMR. Untuk offline sepertinya door to door kelas, atau kita masang kayak pengumuman di mading, pamflet atau brosur. Ke-12, pendaftaran eskul. Kalau online kita pakainya link online ya guys. Kalau untuk yang offline form manual, jadi harus kita print dan perbanyak. Dan kalau versi yang online cukup nanti mereka mengisi data secara online, kemudian nanti data-datanya sudah terbentuk secara PDF dan kita bantu proses untuk pengeprintan. Ke-13, grup WA. Untuk online kita harus buat, kemudian untuk offline sama kita juga harus buat. Ke-14, waktu persiapan untuk online ya ini kurang lebih 1-2 bulan. Untuk offline mungkin lebih dari 1 bulan, tapi ini semua tergantung dari kita ya guys. Semakin kita cepat pergerakannya ya persiapannya semakin singkat, semakin cepat, semakin beres untuk mempersiapkan kegiatan tersebut. Oke guys, jika ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas atau masih bingung, silahkan nanti kalian ajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian yang dapat Akang sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye bye.